Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang studi kasus akselerasi pertumbuhan dan penguatan pasar tenaga kerja melalui paket ekonomi 2025. Latar belakang pada September tahun 2025, Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan menekan angka pengangguran, khususnya di kalangan lulusan baru, fresh graduates. Meskipun indikator makroekonomi cenderung stabil, sektor swasta memerlukan stimulus tambahan untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja dan efisiensi birokrasi. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo merespons dengan program paket ekonomi 2025. Kebijakan ini merupakan bentuk kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan sisi penawaran supply side policy yang bertujuan merangsang konsumsi rumah tangga, memberikan kepastian hukum bagi UMKM, dan menurunkan hambatan investasi bagi sektor swasta. Ayo, kita mulai belajar. Analisis ekonomi makro. Program-program dalam paket ekonomi 2025 dapat dianalisis melalui 3 instrumen utama ekonomi makro. 1. Kebijakan fiskal dan multiplier effect. Pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk bantuan pangan 7 triliun rupiah dan subsidi PPh 21 DTP dalam ekonomi makro. Hal ini bertujuan meningkatkan disposable income pendapatan yang siap dibelanjakan. Dampak peningkatan konsumsi agregat C akan mendorong permintaan total dalam ekonomi yang pada akhirnya memicu pertumbuhan PDB. 2. Kebijakan pasar tenaga kerja labor market. Program magang bagi 20.000 lulusan perguruan tinggi dengan uang saku setara upah minimum adalah upaya mengatasi structural unemployment pengangguran struktural. Kaitan dengan meningkatkan skill pekerja muda melalui magang, pemerintah berusaha menyelaraskan antara ketersediaan keahlian dengan kebutuhan industri, sehingga menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang ke kanan. Sri, kebijakan sisi penawaran dan investasi. Penurunan bunga perumahan BPJS/TK dan kepastian pajak UMKM hingga 2029 merupakan langkah untuk menurunkan biaya modal cost of capital. Kaitan, kepastian tarif PPh final 0,5% bagi UMKM memberikan stabilitas ekspektasi bagi pelaku usaha. Hal ini penting untuk mendorong investasi swasta, yang merupakan komponen kunci dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kesimpulan, 1. Sinergi kebijakan paket ekonomi 2025 bukan hanya fokus pada perlindungan sosial bansos beras, tetapi juga pada efisiensi struktural, integrasi OS, dan RDTR. 2. Target sasaran, kebijakan ini cukup spesifik menyasar sektor yang padat karya dan terdampak fluktuasi ekonomi, seperti pariwisata dan pekerja informal gig economy. Sri, peran pemerintah melalui tim percepatan program pembangunan ekonomi, pemerintah memposisikan diri sebagai fasilitator yang berupaya menghilangkan hambatan bottleneck di sektor swasta agar mesin pertumbuhan tidak hanya bergantung pada APBN. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menyimak presentasi ini. Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan nilai dan manfaat